Dulu banget, para ilmuwan tuh penasaran sama sesuatu yang enggak kelihatan tapi ternyata ada di setiap benda, yaitu atom. Awalnya, John Dalton bilang, atom itu kayak bola kecil yang padat dan bagian terkecil suatu materi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, dan tidak bisa dimusnahkan serta diciptakan kembali. Terus J.J. Thomson nemuin kalau di dalam bola itu ada roti dan kismis, di mana roti disebut muatan positif dan kismis disebut muatan negatif. Nggak lama kemudian, Rutherford menemukan kalau atom itu punya inti di tengah. Setelah itu, Niels Bohr datang lagi dengan ide baru bahwa elektron itu ngelilingi inti di lintasan tertentu. Sampai akhirnya berkembang ke teori modern yang bilang kalau elektron itu sebenarnya ada di semacam awan orbital. Setiap atom punya identitas yang bisa dilihat dari notasi atom. Notasi ini nunjukin nomor atom dan nomor massa. Kalau atom kehilangan elektron, dia bakalan jadi ion positif, kation. Kalau atom malah nangkep elektron, dia bakal jadi ion negatif, anion. Nah, elektron dalam atom itu posisinya diatur lewat konfigurasi elektron. Elektron paling luar disebut elektron valensi, dan ini yang ngatur sifat kimia atom. Hubungannya sama tabel periodik juga keren. Unsur yang satu golongan punya jumlah elektron valensi sama, jadi sifatnya mirip-mirip. Sekarang kita pindah ke listrik. Dalam logam itu, ada elektron bebas yang bisa bergerak kemana aja. Kalau ada beda tegangan potensial dari sumber listrik, staf volt, elektron-elektron ini langsung jalan bareng, itulah arus listrik. Tapi arus listrik nggak selalu lancar. Ada yang namanya hambatan kawat, dipengaruhi panjang kawat, luas penampang, jenis bahan, sama suhu. Semakin besar hambatan, semakin susah arus lewat. Arus listrik butuh energi juga. Sumbernya macam-macam, air, PLTA, panas, PLTU, angin, PLTB, sinar matahari, PLTS, bahkan dari reaksi kimia kayak baterai. Kalau ditarik lebih dalam, semua ini sebenarnya dasarnya adalah gaya elektrostatik, yaitu tarik-menarik dan tolak-menolak antara muatan positif sama negatif. Gara-gara gaya ini juga, terbentuk ion. Kation dan anion saling tarik, lalu bikin senyawa ionik. Jadi kalau dipikir-pikir, perjalanan ilmu dari teori atom sampai listrik itu nyambung banget. Atom yang dulu cuma dikira bola padat, ternyata punya rahasia besar. Dan elektron inilah yang bikin kita bisa menikmati energi listrik setiap hari, dari lampu di rumah sampai charger HP.